kita rasanya ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan Ibu Rosi. Nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah saya diberi kesempatan untuk bertanya kepada para ustadz yang telah memberikan pemaparan yang bagus sekali pada hari ini. Nama saya Rosi, saya ini adalah perantau dari Sabang dan sampai Merauke. Banyak sekali hal-hal yang saya dapati dalam kehidupan sehari-hari. Yang mulanya kita selalu berprasangka baik kepada setiap orang, baik dalam usaha, dalam berbisnis dan segala macam, sehingga kita selalu berbaik sangka. Tapi akhirnya apa? Selalu mendapat kekecewaan. Yang sering dijolimi, ditipu, dihianati, dan berbagai macam yang kita temui. Yang akhirnya apa yang kita dapat? Kita tidak pernah lagi susah mempercayai orang. Siapa yang kita salahkan dari pengalaman ini? Yang saya mau tanyakan, kalau kita sudah dijolimi orang begini, doa apa yang kita panjatkan kepada Allah agar orang yang menjolimi kita ini mendapat hidayah? Yang artinya hidayah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Yang kedua, apa kiat-kiat kita agar kita bisa lagi memulihkan rasa diri kita ini untuk percaya lagi kepada orang. Sehingga kita tidak merasa curiga orang yang mau berbisnis kita ini orang benar-benar mau berbisnis sama kita. Nipu enggak lagi kita sama kita. Itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berbaik sangka namun justru kehancuran atau kekecewaan yang didapatkan. Ini gimana mau nggak curiga begitu ya Bu Rosi ya. Silakan Kiai Sumarno Syafi'i. Terima kasih Ibu Rosi, alhamdulillah Ibu Rosi memiliki pengalaman yang pahit cukup banyak. Mudah-mudahan tidak sepahit apa yang Ibu rasakan. Walaupun banyak mengalami pahit, insya Allah Ibu tetap manis. Amin ya robbal alamin. Pertanyaan ini adalah sifatnya umum, cuman Ibu Rosi mengkhususkan dalam pertanyaan karena dia orang berbisnis. Bisnis ada aturan mainnya Bu. Boleh kita percaya tapi ada aturan mainnya. Bagaimana menata dan mengelola dunia bisnis kita? Tentu tidak cukup dengan modal yang namanya asal percaya. Halo? Halo? Enggak cukup dengan modal asal percaya. Orang utang pun juga harus ada catatannya. Orang pinjam juga harus ada tulisannya. Apalagi yang namanya ibu berbisnis. Kalau cuma modal percaya, goodbye Bu. Tahu goodbye? Lama tinggal, kenyang hati. Makanya dalam Islam yang dikatakan nilai curiga itu kepada seseorang yang dalam urusan muamalah. Apa urusan muamalah kita? Urusan sehari-hari hidup yang namanya kita berdampingan dengan sesama di antara kita. Urusan yang namanya urusan berbisnis itu ada hal yang berbeda, lain caranya Bu. Jangan urusan bisnis dibawa dengan husnuzon mulu. Ya modal berapapun juga selesai. Prosedur udah ada. Sekarang kan ada notaris, orang minjem duit di bank juga kan harus ada garantinya, harus jaminannya. Ya kan begitu. Lalu kiatnya apa saya menghadapi begitu? Tadi Ibu minta doa dulu. Kalau andaikan kita dizolimi kepada orang, jangan kita mendoakan lagi untuk yang namanya orang itu mendapatkan musibah, mendapatkan celaka. Itu sama juga udah kita dizolimi, kita menzolimi orang. Unsuri zalim wal madlum. Bantulah orang yang berbuat zolim dan tolongi orang yang dizolimi. Jadi kiatnya bagaimana saudara hadirin rahimakumullah? Allah nyatakan dalam Al-Quran dengan jelas dan nyata. Apa Allah bilang? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah. Caranya dengan apa? Sabar.
Dengan sabar apa? Menerima realita kenyataan yang Allah datangkan kepada kita. Introspeksi diri maksudnya. Jangan nyalain siapa-siapa. Ya emang kita yang lalai. Kita yang kurang teliti. Bagaimana maling kagak masuk ke rumah kita kalau rumah nggak pernah dikunci? Rumah biar ada dijaga pakai anjing juga kadang-kadang anjingnya dikasih tulang, anjingnya juga kompromi sama maling. Baru punya satpam Pak, Bu. Ya ilah satpam berapa sih pangkatnya yang bintangnya 7 juga sama duit tadi getol. Ya Pak ya. Sayang orang bilang namanya Ustadz, Kiai kalau sama duit enggak tapi. Enggak tapi ogah. Itu Ustadz, bagaimana orang biasa jujur aja. Nah, inilah yang harus kita waspada. Makanya apa? Tadi bisabri wasolat, dengan sabar berintrospeksi diri, nerima realita kenyataan, jangan salahkan siapa-siapa. Ini salahnya kita sendiri. Yang kedua, wassalah, komunikasi sama Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyabataka rabbuka maqamam mahmuda. Komunikasi bangun tengah malam. Insya Allah saya yakin di sini sama ibu bapak-bapak rajin banget bangunnya tengah malam. Makan nasi goreng. Ya makan nasi goreng. Ya kan nggak mungkin kita bangun malam-malam perut kagak lapar. Paling-paling bangun cuman kencing doang. Kan begitu. Bangun dah tengah malam, ngapain sih kita tengah malam? Ambil wudhu, habis wudhu kita sholat 2 rakaat. Sholat apa dulu? Sholat bersihin diri dulu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat kita sholat sunnah hajat. Baru kita lanjut sholat tahajud. Apa yang kita kepengen minta ngomong langsung sama Allah. Insya Allah Allah dengar. Kalau ngomong di DPR mah kagak didengar kita. Ya. Kalau Allah kan was-sami'ul basir. Pak Allah kagak ngejawab kok sama kita buru-buru. Andaikan Allah ngejawab itu malam, kabur kagak kita. Begitu doa langsung jawab, apa lu minta? Wah. Kabur kita. Jawabannya pakai apa? Nanti ada jalannya sendiri. Hati kita tenang dulu. Setelah hati kita tenang, perasaan enak, jalan akan terbentang. Jalan udah terbentang, baru akan ada hitung-hitungan. Setelah ada hitung-hitungan, ketahuan dapat keuntungan. Kan begitu caranya. Ini kan kita kadang-kadang mau mintanya bukan sama Allah, minta sama orang pinter. Orang pinter yang mana yang lu minta? Lebih pinter komputer. Tuh. Kalau minta sama Ustadz datang ke rumah Kiai paling cuma disaranin apa? Bangun malam rajin doa. Introspeksi diri. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Oh iya ya Allah, ini karena kesalahan saya. Terlalu banget tadi percaya sama orang, terlalu dengar omongan orang. Manis kata orang. Orang kalau udah minjem dia tuh mau ngomong sama kita enak banget. Udah sepengalaman sama Bu saya juga tahu. Sering ngalamin begitu. Itu madu omongan lebih manis daripada madu. Nanti bulan depan saya ganti. Bener deh jeng. Iya Pak ya. Pasti, wah kita berharap dengan nilai positif tadi. Wah ini orang baik segala macam ini itu. Kesalahan kita kalau kita untuk membantu orang. Lebih baik kita ngasih ketimbang minjemin. Halo? Mau ngasih apa mau minjemin? Mendingan ngasih ketimbang minjemin ada 2 hal. 1, kita kagak tagih, kita juga kebagian dosa, kelupaan. Kita tagih mulu dikatain bawel lu. Cerewet lu. Kagak tahu gue lagi susah. Padahal kita lebih susah. Kadang-kadang dongkol di hati kita. Brengsek juga nih orang udah tolongin kagak tahu diri. Timbul sumpah serapah. Gak mau mampus tuh orang. Tuh. Akhirnya apa? Kebaikan kita jadi hilang tuh gara-gara begitu. Mendingan ngasih aja Bu kasih. Ini saya gak punya duit, Ibu kasih. Demi Allah saya gak nolak Bu.
Baik, Masya Allah Kiai Haji Sumarno Syafi'i atas jawabannya, terima kasih. Tapi ini sudah ranahnya, wilayahnya sudah wilayah hati ya. Ketika tadi disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, ketika membalas sebuah keburukan, janganlah dibalas dengan keburukan, tapi kembalikan semuanya kepada Allah. Insya Allah Ibu Rosi akan mendapatkan kemuliaan dan juga surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.